Renungan Harian Rabu 4 November 2020. Pekan Biasa ke-31. Pesta peringatan Santo Carolus Borromeus Uskup. Tak mungkin menjadi pengikut Kristus tanpa memikul salib. Bacaan pertama diambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 12 sampai 18 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Sejak awal ketika seseorang memutuskan untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati, ia harus mentaati semua tuntutan yang ditawarkan kepadanya. Teristimewa 3 kaul yang diucapkan. Hidup miskin, kaul kemiskinan, tidak menikah, kaul kemurnian, dan hidup taat, kaul ketaatan. Bila seorang calon tidak mampu menghidupi 3 tuntutan ini, ia tidak layak hidup sebagai imam atau biarawan dan biarawati. Saudara-saudariku terkasih, ketika semakin banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, ia menguji iman mereka dengan beberapa pernyataan yang bernada tuntutan dan tantangan. Santo Lukas menampilkan beberapa tuntutan Yesus, yakni, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Setiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Bila kita menilai semua syarat yang ditawarkan Yesus ini sangat berat, dan banyak orang akan mengatakan, "Wah, saya tidak mampu. Bagaimana mungkin saya harus membenci orang tua, istri, anak-anakku, dan saudara-saudariku? Bagaimana saya harus memikul salib dan melepaskan segala harta milikku?" Jalan pikiran dan kehendak Allah sulit untuk dipahami, berbeda dengan jalan pikiran dan kehendak manusia. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Yesus memberi syarat yang begitu berat kepada orang banyak, termasuk kita para pengikutnya di zaman ini? Semua syarat itu justru untuk menyatakan bahwa dialah satu-satunya pilihan bagi manusia, pilihan bagi semua pengikutnya, jika ia mau menjadi muridnya. Memilih Yesus berarti siap untuk mengorbankan segala-galanya yang kita cintai, yang melekat dengan hidup kita, dan memusatkan diri pada Dia yang memanggil kita, yakni Yesus Kristus, atau meninggalkan segala-galanya demi Dia. Ia menuntut perubahan sikap dan mental yang radikal. Artinya, kalau Tuhan Yesus berbicara tentang hubungan keluarga, maka sikap kita sebagai pengikutnya adalah Ia menuntut kita untuk fokus pada tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita, fokus pada janji yang telah kita ucapkan. Kalau Tuhan berbicara tentang harta milik, Ia menuntut kita untuk hidup apa adanya, hidup sederhana, miskin, dan menyesuaikan diri dengan situasi umat yang akan kita hadapi, dan tidak menuntut lebih. Dan bila Tuhan menuntut kita untuk memikul salib, artinya kita diminta untuk siap berkorban, siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk tugas pelayanan, untuk mewujudkan misi pelayanan Yesus Kristus. Artinya kita mau belajar menerima dan menanggung salib kehidupan kita dengan menaruh kepercayaan yang utuh akan penyelenggaraan Allah, dengan sikap rela dan terbuka, dengan lemah lembut dan rendah hati. Untuk mewujudkan tuntutan Yesus ini dibutuhkan sikap ketaatan, keputusan yang sungguh, dan iman yang tangguh. Sebab
Banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Banyak yang ingin menjadi pelayan Tuhan dan sesama, tetapi hanya sedikit yang setia dan komit pada janji yang telah diucapkan. Mari kita berusaha untuk menjadi murid Kristus yang baik, taat dan hidup jujur, dan ingat, tak mungkin menjadi pengikut Kristus tanpa memikul salib. Semoga. Amin.